Pokoknya setiap orang beriman, setiap orang Islam jangan berdiam melihat kemungkaran. Di dirinya sendiri kemungkaran itu, di lingkungan keluarganya, atau dimanapun. Anak muda ini kekanakan ini kan wah ini itu guru ada ngarannya judi online. Nah jadi berjudi itu lewat HP pun bisa. Ini usul untuk mengusul supaya ada perda. Kan aparat itu kan bisa bertindak kalau ada sesuai dengan aturan undang-undang. Kalau sudah ada undang-undang, misalnya ada perda di daerah kita dilarang tempat hiburan, dilarang tempat ini yang jahat-jahat misalnya apa aja. Siapa bintang tamu kita hari ini, Pak? Hari ini kita eksklusif ke Guru Kulur. Oh, berarti kita yang ke tempat beliau? Iya. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kata. Tapi kali ini ada yang berbeda. Kita yang akan bertamu, bukan kita yang kedatangan tamu. Kita akan berangkat ke majelisnya Guru Ahmad Barmawi, atau biasa kita panggil beliau dengan sebutan Guru Kulur. Sampai jumpa di sana. Oke, Pak, kita berangkat. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menerima kami bertamu ke tempat kalian. Ya. Nah, kami ada hajat pengajian hari ini menanyakan beberapa hal. Pertama yang hendak belum tanyakan itu soal pihak ini kan mulai menjamur tempat hiburan malam seperti karaoke, yang di sana ada perempuan seksi biasanya, lalu ada minuman keras. Nah, ini mau tanyakan itu dulu, bagaimana dari kacamata agama, apa yang harus dilakukan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lalu anak-anak muda kita, apa yang mereka harus lakukan menanggapi hal itu? Sebenarnya setiap perkara yang menjadi hukum itu maksiat, itu sebenarnya setiap orang mukmin, setiap orang muslim itu kita harus memperhatikan dengan perhatian untuk merubah dengan yang lebih baik. Jadi bukan hanya terkait dengan pemerintah, bukan hanya terkait dengan ulama, tapi seluruh orang yang beriman harus ada perhatian dengan kebaikan untuk dukungan perhatian baik. Kalau melihat dan mendengar kebaikan itu untuk perhatian untuk mendukung. Kalau melihat kemungkaran dan kemaksiatan itu untuk perhatian merubah untuk kepada yang lebih bagus. Nah, misalnya ulama terkait dengan melihat dan mendengar kemaksiatan, itu ulama wajib menyampaikan masalah kejahatannya itu pada pandangan agama dan tindakannya untuk dirubah. Itu batasannya menyampaikan hukumnya ini haram, ini jahat, akibatnya bala, musibah. Nah, itu tugasnya ulama. Kemudian pendapat ulama itu semestinya didengar oleh pejabat yang mereka itu diberi Tuhan hak kewewenangan untuk diberi hak oleh Allah Ta'ala, diberi jabatan untuk bisa merubah dengan cara yang lebih kuat. Nabi kan man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi fa huwa adhafu iman. Siapa saja yang melihat atau yang mengetahui kemungkaran, maka berusahalah untuk merubahnya. Dengan apa merubahnya? Dengan tangannya atau dengan kekuasaannya. Sini siapa yang berkuasa pada zahirnya kan? Siapa yang berkuasa pada zahirnya?
Siapa yang lebih bisa bertindak pada zahirnya? Yaitu mereka para pejabat, aparat. Apabila kita tidak masuk di dalam urusan jadi pejabat, jadi itu tadi, fabi qalbihi, fabi lisanihi, maka dengan ucapan. Ya ulama kan khususnya menegur, berikan pendapat, berikan nasihat. Apabila dengan tangan kada bisa, dengan kekuasaan karena kita kada masuk di dalam ranahnya itu, kemudian kita kada masuk dalam ranahnya ulama apa itu, maka hendaklah kita dengan hati. Ya masyarakat umum yang mereka kada bisa dengan tangan, dengan kekuasaan, kada dengan lisan karena misalnya keterbatasan ilmu atau kada ada orang mendengari untuk menyampaikan, maka mereka dengan hati. Hati itu pun sudah dikatakan bahwa adhaful iman, selama-lama iman. Benci dengan kejahatan itu sudah selama-lama iman. Yang paling kuat dengan tangan tadi. Itu siapapun kalau membiarkan kemaksiatan, membiarkan kejahatan, siapapun itu salah, berdosa. Ulamanya berdiam, berdosa. Pejabatnya berdiam, berdosa. Masyarakatnya pun santai-santai aja, kada ada kebencian di hati, kada ada berusaha berdoa untuk supaya dirubah Tuhan, itu berdosa. Jadi masalah maksiat apapun maksiatnya, maupun itu ada tempat perjudian, tempat misalnya mabuk-mabukan, atau merebaknya apa, riba, rentenir macam-macam itu kan, seluruh kemaksiatan itu setiap orang beriman, orang Islam itu harus ada reaksi. Reaksi dengan reaksi yang untuk niatnya dan tujuannya untuk memperbaiki supaya lebih bagus. Itu wajib itu. Tergantung apa yang diberi Tuhan, keadaan mereka itu. Mereka diberi Allah Ta'ala dengan kekuasaan tadi, dengan tangannya, dengan jabatan, dengan itunya. Tapi kalau kada diberi itu dengan ya kurang diberi nikmat dengan ilmu dan didengar orang itu dengan penyampaiannya. Orang ini kada diberi dengan pangkat dan ilmunya, ya dengan hati dan doanya. Pokoknya setiap orang beriman, setiap orang Islam jangan berdiam melihat kemungkaran. Di dirinya sendiri kemungkaran itu, di lingkungan keluarganya atau dimanapun. Lalu guru, misalnya kita berdiam diri kata kayak Jarvian tadi, nah itu apa dosanya gasan kita? Karena kita tuh dibalasnya seperti apa di akhirat kayaknya? Yang jelas kan kita kalau kada bertindak itu kita yang namanya salah pasti sudah ada siksanya, ada adabnya kalau kita kada minta ampun, kalau kada diampuni Tuhan. Jadi harus semua orang tuh harus bertindak pasti. Kemarin kita sudah mengusulkan juga, kita sudah menyarankan kepada pengurus MOI, pengurus INO, ada kemarin sini datang. Kita sarankan mereka itu untuk memohon, membuat surat kepada pemerintah daerah, dari kemudian kepada DPR untuk minta untuk mengusul supaya ada perda. Kan aparat itu kan bisa bertindak kalau kada sesuai dengan aturan undang-undang. Kalau sudah ada undang-undang, misalnya ada perda di daerah kita dilarang tempat hiburan, dilarang tempat ini yang jahat-jahat misalnya apa aja, maka bisalah aparat itu bertindak dengan dasar perda tadi. Tapi kalau kada ada perdanya kada bisa. Misalnya orang hiburan, lalu biar pemiliknya misalnya di rumah tuh orang kadang-kadang nyanyi juga. Kada bisa, kita kada bisa. Mabuk di situ ada. Kalau kada terbukti ada bendanya yang misalnya ada obatnya atau ada sabunya atau ada minuman kerasnya, itu kada bisa ditangkap kecuali ada bukti yang jelas itu.
Ya, mudah-mudahan aja lah artinya kita. Makanya kita yang menghendaki itu yang sistem yang kerja apa, kalau orang urusan anu kekeluargaan aja lah. Jangan sampai yang terjadi kayak misalnya ada demo, ada misalnya pembakaran di tempat itu, janganlah. Yang bagus-bagus saja, yang dingin-dingin aja lah caranya. Soalnya kan ya semua itu kadang kebanyakannya orang Islam juga, pemiliknya orang Islam, yang mendatanginya orang Islam, yang didatanginya orang Islam gitu. Apalagi kita menyayangkan daerah kita ini kan simbolnya Serambi Madinah. Nah, itu kita menyayangkan. Serambi Madinah itu kan pasti sudah, kenapa jadi dinamakan Serambi Madinah? Karena dilihat kentalnya agamisnya daerah kita, lalu disebut dengan, lalu diberi gelar atau misalnya diulah kata semboyannya itu dengan Serambi Madinah. Jangan sampai kita bersemboyan Serambi Madinah, tapi dalamnya daerahnya tempat maksiat dan tempat didatangi orang untuk maksiat. Kalau kita kan kalau Madinah melihat tahu, banyak yang tahu, banyak yang melihat apa isinya Madinah. Madinah itu tempat Rasulullah, di Masjid Madinah itu pengajian, orang ke sana beribadah, tempat ibadah itu. Jadi kalau kita menuruti ya mirip-mirip lah, karena mungkin sama. Jangan berbeda benar kan, di sana tempat ibadah, di sini tempat maksiat itu. Jangan. Harus dijaga itu. Lalu guru, jadi anak muda ini kekanakan ini kan wah ini itu guru ada ngarannya judi online. Nah jadi judi itu lewat HP pun bisa ini. Nah ulun ini hendak minta nasihat di lawan pian biasan kekawanan sabarataan kayak apa itu kayak hukumnya kayaknya, azabnya kayak apa gitu. Masalah hukuman dan azab itu kan kita sudah banyak tahu aja, disiksa di kubur karena di akhirat bisa masuk neraka, itu kan sudah tahu aja. Cuma yang perlu kita perhatikan itu, dan masalah dunia ini, sejarahnya dunia ini semakin akhir zaman itu semakin rusak. Itu sudah digambarkan di dalam agama dari nabi apa itu kan, semakin akhir zaman itu semakin rusak. Tinggal lagi kita sebagai orang tua, misalnya ada anak kita, ada apa, tidak ada jalan untuk membintingi dari kerusakan manusia itu kecuali dengan memperkuat iman. Kalau iman kuat, walaupun misalnya maksiat di hadapan kita, insya Allah ada terkerjakan. Tapi kalau imannya lemah, biar jauh tetap datangnya. Apalagi kan sudah ada gambaran akhir zaman itu lebih banyak jahatnya daripada kebaikannya. Aku heran itu kadang-kadang orang banyak tahu, tapi kenapa kadang berpikir untuk menyiapkan menghadapi sesuatu kerusakan itu dengan kebaikan, dengan keimanan yang kuat. Makanya langkahnya kita untuk membintingi, kalau itu sudah dimatikan satu, timbul lagi, ya memang kita harus berusaha untuk menghapus atau menghilangkan kejahatan tadi. Tapi ya nanti kayaknya timbul lagi. Nah, ini misalnya di HP, siapa kita bisa kalau membandung? Karena bisa menghalangi kan kita, karena itu di tangan masing-masing. Kalau ada tempatnya bisa ditutup tempatnya, tapi kalau di HP sulit benar kita hendak menutup di sini, di lain orang mendukungkan kan bisa. Makanya yang paling aman itu dibintingi manusia itu dengan keimanan yang kuat. Nah, apa binting manusia itu untuk jangan sampai terjerumus dalam dalam kejahatan, yaitu dengan memperkuat iman. Apa jalannya untuk iman itu kuat adalah nasihat agama, sebagaimana ad-dinun nasihah. Dasarnya agama itu adalah nasihat. Ayat Quran pun wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia ini dalam kerugian, dalam kecelakaan, dalam
kehinaan lah, maksudnya kerugian lah. Rugi itu kan pasti celaka, pasti ya kan. Illal ladzina amanu, mereka orang yang beriman, yang selamat daripada celaka, rugi tadi. Wa amilus shalihat, orang yang beriman dan beramal saleh. Wa in wal asri inna insana fi khusr illa alladziina amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang menerima dan memberikan, menerima dan memberi nasihat-nasihat kebenaran dan kesabaran. Ulun izin bertanya dulu. Terkait memberikan nasihat dulu. Kadang-kadang kan kita itu guru merasa ada dosa, banyak dosa, lalu enggan menasehati kawan sesama kawan guru. Nah itu sebenarnya seperti apa harusnya guru? Kita merasa berdosa lalu pertama kita dulu bermodal. Kita bernasihat itu kan harus belajar dulu. Kenapa kita nasihati mun kita kada mengerti masalah kebaikan apa aja. Nasihat menasihati, kita menerima nasihat, kemudian kita berikan nasihat. Nah kemudian tadi itu memang ada sebagian hati kita kadang-kadang, aku ini kada bisa menasihati orang, aku gen kada bagus. Kalau kita kayak itu pandangan, kita kada bagus sudah jadi dosa, melihatkan orang yang kada bagus pun jadi dosa, tambah lagi dosa. Sebenarnya kita kada bagus, orang yang kada bagus, kita berusaha menghindari yang kada bagus, dan orang pun diusahakan supaya terhindar dan kada bagus. Mudah-mudahan dengan berkat kita berjuangkan orang selamat daripada yang kada bagus. Mudah-mudahan kita dikuatkan Tuhan untuk selamat daripada yang kada bagus juga. Nah, yang kada bagus itu, yang kurang pantas, yang jahat itu memberikan nasihat itu yang merasa dirinya bagus. Itu kada bagus memberikan nasihat bagus. Padahal ini kada bagus nih. Padahal kita kada bagus. Padahal kita jahat, lalu melihat orang yang jahat, kita kadang melihat kejahatan. Padahal kita jahat, tapi kita kadang memperhatikan kejahatan kita, lalu melihat kejahatan orang, lalu kita menasihati orang karena menganggap orang jahat benar, salah benar. Padahal kita ada, itu kada bagus. Tapi kalau aku ini sudah kada bagus, melihatkan kada bagus lagi, tambah dosa lagi aku. Supaya aku jangan tambah dosa, aku berusaha untuk memberikan pandangan ini kepada kawanku ini supaya jangan sampai jahatnya sama aku dan aku jangan sampai bertambah kejahatan. Dan aku berharap lawan Tuhan mudah-mudahan dengan berkat ini Tuhan memberi kebaikan lawan aku. Karena kan ada sesuatu itu yang kita berbuat, kita dahulu diberi Tuhan sebelum perbuatan kita tuh diberi Tuhan. Nah misalnya kita mendoakan orang, aku mendoakan ini, ya aku misalnya ya Allah berikan ini kebaikan, Allah menjawab, iya Tuhan, engkau dahulu aku beri, hanya aku memberi yang engkau doakan. Nah jadi kita itu niat kita untuk menyampaikan kebaikan, mudah-mudahan kita dapat kebaikan. Apa yang kita dengan berkat kita menyampaikan kebaikan itu. Makanya kadang-kadang orang lah jadi guru, jadi ulama misalnya, itu kada pasti bersih, asalnya kada bersih, kada jelas bagus, tapi Allah Ta'ala dengan berkat kita berusaha untuk itu, kita sendiri diperbaiki Tuhan juga. Nah, ini asalnya malam jarang bangun bisa diberi hidayah Tuhan karena kita sebab kita menyampaikan bukan karena kita merasa baik, merasa bagus tadi, tapi karena kita mudah-mudahan dapat kebaikan juga di situ niatnya. Dan supaya orang dapat baik, kita dapat kebaikan dengan sebab orang baik. Itu bisa. Jadi tergantung tujuannya lah. Kalau kita merasa hebat, padahal kita kada baik, lalu menganggap orang jahat, lalu kita merasa, nah itu yang salah. Tapi kalau kita memang masih dalam merasa salah, jangan sampai kita bertambah kesalahan membiarkan orang ini. Dan jangan sampai orang jahat, dan jangan sampai kita ini kurang baik, maka kita berusaha itu dengan tujuan mudah-mudahan kita pun dirubah Allah supaya lebih baik lagi. Dengan berkat kita memberikan nasihat yang baik tadi dengan tujuan orang supaya baik. Terakhir dulu, kita ini kan mendekati bulan suci Ramadan, bro. Nah kira-kira apa amaliyah atau nasihat-nasihat agama untuk masyarakat kita ini ketika bulan Ramadan? Entah ibadahnya kah, entah supaya bertambah pahalanya kah? Yang pertama kan di bulan Ramadan ini, bulan suci Ramadan itu, setiap bulan suci Ramadan itu kita
disuruh untuk meningkatkan ibadat. Memang di bulan apapun kita harus beribadat. Suruh meningkatkan ibadat, khususnya puasa. Diwajibkan karena itu kewajiban kan. Kedua, sembahyang. Nah, asalnya misalnya wajibnya aja sembahyang, tambahlah sunat-sunatnya. Karena pahalanya lebih besar, kemuliaannya lebih hebat. Kemudian Quran, karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ibaratnya bulan Ramadan itu ulang tahunnya Al-Quran, karena kan bulan Ramadan itu awal-awal surah ayat Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Awal-awal pertama ayat Quran diturunkan bulan Ramadan. Jadi ibaratnya ya kayak orang Wahid itu ulang tahun Quran itu bulan Ramadan, makanya Quran yang diperbanyak. Ya, sembahyang yang wajib, kalau bisa asalnya biasa nang wajibnya tambah nang sunnah. Asalnya kurang berjamaah kada sempurna 5 waktu, sempurnakan 5 waktu. Kemudian puasa dijaga. Menjaga puasa itu bukan sekadar menahan lapar haus, tapi menjaga seluruh anggota daripada yang menyebabkan jadi dosa, itu dihindari. Kemudian kalau kita misalnya ya rezeki lebih, perbanyak dengan sedekah. Karena seabdal sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Yang penting kita ini hidup ditingkatkanlah kebersamaan dalam kebaikan. Daerah kita Tapin alhamdulillah termasuk nikmat Allah luar biasa di daerah kita Tapin ini. Kemajuan agamanya pesat, pesantrennya, di majelis ta'limnya, alhamdulillah. Itu kita tidak boleh menutup nikmat itu. Alhamdulillah daerah kita Tapin ini termasuk nikmat besar yang diberikan Allah kepada kita daerah kita Tapin dan masyarakat, yaitu kebaikan yang makmur, pesantrennya tambah rame, majelis tambah rame. Kemudian di musala masjid-masjid itu kegiatan ibadah seperti ada kegiatan mingguan maulidan, burdahan, itu banyak kan. Kemudian lagi apa? Sedekahnya pun daerah kita nih. Kalau kita lihat ya bukan kita menghina di daerah lain, ya lebih hebat lah ibaratnya apa. Bukan kita menghina di lain, mungkin kita karena kita kada tahu lah. Gitu. Bro, ini jar kekawasan hendak bertakun sejarah singkat soal Bian. Nah ulun tadi pada terakhir kalau cuma ada lagi sebuting. Sejarah kita ini kalau dibicarakan juga karena kita ini semuaan kada kakaruan. Sekolahnya kita ini kan kada sekolah nang kayak orang tenang lulus kada. Kita ini kan sekolah di pondok pesantren di Tangkarangan sampai 3 sanawiyah. Ke Darussalam itu sampai 2 aliyah, itu bahasanya aja. Cuman yang belajarnya itu 1 aliyahnya aja. Tapi sampai pendirian Bian pesantren itu awal-awalnya seperti apa, Bro? Nah, ini kan memang makanya kita pribadi ini kalau dilihat secara usaha, secara ikhtiar itu ada apa-apanya. Ini memang semata-mata anugerah benar dari Allah. Kalau dilihat majelis sebesar ini, pesantren sebesar ini dilihat dengan pendidikan lah kada memungkinkan, kada masuk akal. Memang dulu tuh Guru ada perintah dari Guru Pianka dulu atau gimana? Masalah perintah itu kalau kita minta izin ya pernah minta izin sama apa Guru Sekompol pengen izin. Kita datang ke sana dan alhamdulillah beliau mengizini. Waktu itu kita berdua menghadap karena supirnya karena waktu itu almarhum Haji Rahmat ada di Gunung Sambung, pengusaha batubara orang Madura asalnya, keturunan Madura. Sama beliau tuh wadah Abah Guru. Dan diizinkan. Alhamdulillah. Memang sudah ada kan waktu itu. Udah ada cuma rumah lah. Ada rumah, ada beberapa santri karena kita waktu itu belum kawin, belum apa kan, hidup seorangan lagi. Jadi kan banyak orang nih pengaruhnya menitipkan anak, ada kurang lebih 30-an lah kurang lebih. Tapi itu duitnya dari mana, Bro? Apanya? Sampai sebesar ini uangnya. Masalah itu kan dan sebagainya. Alhamdulillah kita kada pernah minta juga. Ya masing-masing digerakkan Tuhan itu kan nanti.
Yang jelas kita berapa banyak orang orang kenal kita kada pernah minta bantuan, minta sumbangan. Tapi tahun berapa guru awalnya? 2001. 2001. Di sini ada di pengajian ini kita menaruh apa? Kilingan itu. Iya. Apa namanya? Itu hanya 2 tahun, paling 2 tahun, setahun 2 tahun kita hendak. Karena itu ada suara-suara dari jemaah-jemaah. Kami ini misalnya kami hendak beramal untuk kepentingan pesantren, misalnya makannya apa. Tapi kami kan malu juga, antar 1000 malu kan. Sedikit itarnya malu nyampe kan. Coba kalau bisa tolong taruhkan. Nah, makanya diulah itu. Kada ada itu pun alhamdulillah. Bagus saja. Cuma karena itu ada permintaan yang kita terimalah dengan akal kita tah. Nggih, kira-kira cukup guru ya kalau ini para kio udah mau masuk waktu zuhur. Yang penting tadi kita ya mudah-mudahan bisa diterima lah apa yang kita sampaikan ini dari kalangan masyarakat, dari kalangan pejabat. Kita sama-sama berusaha berusaha menjadikan Tapin ini, kabupaten Tapin kita ini untuk tambah maju kebaikannya, keberkahannya, dan kemakmurannya, dan masyarakatnya mudah-mudahan tambah baik. Itu tujuan kita. Sulit kita mendapatkan nikmat sebaik ini daerah. Sulit kita mendapatkan. Makanya kita jagalah, kita rawatlah. Kita tidak ada unsur misalnya kebencian dengan siapapun, nggak ada. Semata-mata unsur kasih sayang. Masyarakat kita supaya tambah baik. Makanya kita membuka pesantren ini siapapun yang mau masuk dengan fasilitas gratis semuanya. Kita gratiskan semua, kita bangun sebesar ini nih kita membangunnya, dan kita fasilitasi dengan gratis siapapun masuk. Itu karena kasih sayang kita. Karena kita kasih sayang dengan hambanya Allah, dengan umatnya Rasulullah, supaya kita sama-sama di dalam kebaikan. Bukan kita baik, tapi berusaha berjalan supaya sama-sama di dalam kebaikan. Nah, maka kita berharap kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pejabat-pejabat, untuk ayo kita kerjasama untuk berusaha baik di dalam agama ini, di dalam membina daerah, membina kampung, membina masyarakat ini. Tidak ada senikmat daerah, tidak ada senikmat kehidupan kecuali di dalam kebaikan. Kita ini makmur semuanya, usaha makmur. Kita ini usaha makmur. Kita bisa perusahaan-perusahaan banyak sehingga banyak menyedot karyawan-karyawan. Kemudian pulang, itu kan keberuntungan juga. Karena walaupun kayak apapun kita kan masalah rezeki ini penting benar, perlu benar. Jadi tinggal lagi itu tuh nikmat Tuhan, jangan sampai Tuhan merubah nikmat ini dirubah dengan suasana daerah masyarakat yang ada bagus. Sayang, ini luar biasa baik ini nikmat ini Tuhan beri. Daerah-daerah yang lain banyak memuji daerah kita ini. Daerah lain banyak memuji. Rantau ini kondusif. Waktu pilkada aman-aman, damai. Majelisnya rame, pesantrennya bagus. Orang-orangnya pun banyak yang bagus. Sanakal-nakalnya orang-orang kita ini masih menghargai dengan orang. Nah itu bagusnya itu. Apalagi dengan ulama, sejahatnya dalam rahatan teler tuh mabuk, hormat dengan ulama. Hebatnya itu. Jadi ini kita ini luar biasa Tuhan memberi, tinggal kita menjaga aja. Makanya tolonglah kerjasama kita menjaga ini. Semua bergerak dari pejabatnya, dari ulamanya, dari masyarakat umumnya, dijaga kita masing-masing, diri kita masing-masing, keluarga anak-anak kita, masyarakat kita dijaga. Usahakan jangan sampai melakukan sesuatu yang menjadi maksiat, yang menjadi murkanya Allah, supaya selalu ditingkatkan Allah kesejahteraan agamanya dan kesejahteraan dunianya. Itu aja harapan kita, supaya benar-benar daerah kabupaten yang benar-benar nampak Serambi Madinahnya tadi. Nah itu aja yang supaya jelas nampak Serambi Madinahnya. Jangan kita semboyannya Serambi Madinah, tapi udah bertolak belakang mana, jangan. Alhamdulillah itu. Jadi ya memang lah yang tadi seperti misalnya warung-warung malam,
ada hiburan ya memang itu ada, tapi kan kita jangan melupakan juga yang baik-baik, yang bagus-bagusnya. Ya, memang ada neraka, ada surga. Kalau ada danang jahatnya nggak ada dari isi neraka kan. Cuma kita harus usaha, itu harus wajib kita mengusahai itu. Jadi kita ketujuh senang adanya kayak ini nah, supaya untuk lebih apa ngarannya lebih luas lah kita untuk menyampaikan, supaya lebih didengar untuk kerjasamanya itu supaya kita. Kira-kira guru cukup. Ya, terima kasih. Ulun terima kasih banyak telah diterima di tempat pian, di majelis pian. Ya, nah, kalau ada yang perlu kita sampaikan bisa jangan memanggil. Nggih guru. Kami siap aja supaya guru. kita kerjasama lah. Nggih guru. Kan kita ini banyak juga kadang-kadang maupun yang kita lihat atau maupun laporan orang kan banyak kita. Nah, sedangkan untuk menyampaikan sekedar di majelis saja ya terbatasnya orang di majelis saja. Tapi kan kalau seperti ini ada media-media ini kan mungkin lebih luas lah untuk menyampaikan pandangan-pandangan Pak. Dan tujuannya itu tadi kita untuk sama-sama kita berjalan dalam kebaikan supaya kita sama-sama dapat ridhonya Allah, menggembirakan Rasulullah itu aja, dan bakti dengan orang-orang tua-tua dulu. Itu tujuan kita. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ada beberapa hal misalnya kita sampaikan, kita bisa kerjasama, kita panggil kayaknya. Siap guru. Siap. Ulun terima kasih banyak guru. Ini minta rela kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucapan ulun guru lah. Tidak apa-apa, bagus aja. Dan ulun minta doakan juga mudah-mudahan kami ini selalu di dalam kebaikan.